Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ramana Sotian di acara Bincang Santai. Acara Binsan kali ini masih tetap di kawasan Alam Arjuna, Studio Lokananta 2, Cijeruk, Bogor. Kali ini Binsan kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Siapakah dia? Mari kita simak bersama-sama Ustadz Abdi Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya. Ini kali kedua Ustadz Bapak bincang santai ya? Iya, yang kedua kali. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz lah hadir di acara Binsan. Saya mau kegiatannya apa sehari-hari Binsan apa Ustadz di selama ini? Kegiatan sehari-hari saya sekarang jadi musim tahfiz Masya di Allah. salah satu pondok di Bekasi. Selalu pondok di Bekasi ya. Iya. Terus ya dong para Nusantara itu ada, saya dengar ada beberapa metode belajar Quran atau apa nih Ustaz? Jadi bagaimana kita belajar Al-Quran dan kita mendapatkan kualitas bacaan kita itu bagus. Masya Allah, ya. Jadi yang pertama itu yang kita harus pelajari adalah tahsin. Vaksin ya. Iya, tahsin itu dimana kita memperbaiki bacaan, cara kita menyebutkan huruf-huruf hijaiyah. Dan metode paling bagus itu adalah menurut saya Iya. adalah kita belajar tahsin dari surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. Kenapa demikian? Sambil kita berlatih tahsin menyebutkan huruf-huruf satu persatu dan plus langsung praktek juga Pak dari surat Al-Fatihah itu. Iya. Kenapa dimulai dari surat Al-Fatihah? Karena kita ketahui bersama bahwa surat Al-Fatihah ini adalah surat yang sering kita baca setiap sholat. Iya. Makanya kita harus pertama kali perbaiki bacaan surat Al-Fatihah kita. Ya, sekalian belajar metode tadi ya. Iya. Oke. Tahsin satu. Tahsin yang pertama. Oke. Yang kedua, guru dan muridnya harus sabar. Jadi tahsin ini nggak sesimpel ya langsung ngafal ataupun baca ya. Jadi benar-benar kita seorang guru dan seorang murid harus harus sabar dua-duanya. Guru harus sabar ketika ia mengajarkan tahsin. Jadi kan nggak semua manusia atau orang tuh ketika menyebutkan huruf dia langsung bisa menyebutkan huruf itu kan dengan baik. Nah, sama pula muridnya harus sabarin juga ketika ia belum bisa menyebutkan huruf itu dengan baik, maka ia bersabar, berlatih dan terus berlatih untuk menyebutkan huruf tersebut. Jadi itu yang kedua. Dua kunci itu aja saja sih. Jika kita ingin belajar Al-Quran dan ingin mendapatkan kualitas bacaan kita itu baik, seperti itu. Jadi harus sinergi antara murid dan guru ya. Nah, sama-sama sabar dan semangat, penting banget. Jangan punya dua tujuan. Iya. Jangan sampai gurunya semangat, muridnya lemas-lemas. Jadi jangan sampai muridnya semangat, gurunya ya udahlah, jangan. Jadi guru harus memiliki murid ini bacaan harus bagus. Berarti jangan sampai kalau murid ini belum bagus, berarti jangan sampai diberikan kelulusan ketika tahsinnya. Jadi tahsin itu ada lulus, ada yang nggak lulus. Oh gitu ya? Iya. Jadi murid ini bisa lanjut menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran ketika tahsinnya sudah lulus, baru boleh ia baca ataupun menghafal Al-Quran. Kalau tahsinnya belum lulus, berarti murid ini harus bersabar sampai tahsinnya bagus. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Ustaz, ini kan gini, saya kan sebagai Ustadz di MPM Yayasan MPM 1311 nih. Iya. Kira-kira kesan dan pesannya apa nih selama jadi Ustadz di MPM 1311 selama cerita pada Ranger Nusantara? Selama saya jadi Ustadz di MPM 1311 ini, saya sangat termotivasi. Pertama, termotivasi untuk mengajarkan para Rangers bagaimana mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Dan saya pula termotivasi dengan pembina kita, Masya Allah, Komandan atau Jenderal Bapak Arjuna Wibowo. Bagaimana beliau sering menggaungkan Al-Quran kan, memotivasi para Rangers untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dengan baik, kan. Jadi saya termotivasi juga itu kan, termotivasi untuk membantu para Rangers untuk memiliki bacaan yang bagus.
insya Allah. Masya Allah. Kalau saat kan sama ikut kegiatan DMPM juga selalu ikut kegiatan ya, berbagi. Terus kajian siap Rabu. Ini ikut juga arba'in subuh nih kayaknya. Alhamdulillah ikut. Masih bertahan ya? Alhamdulillah Semoga bisa bertahan sampai hari ke-40 amin, nih. amin. Gimana gitu kesannya gimana tuh? Kepala Ranger selama ikut dia? Kesannya Iya, ketika kita ingin mengejar suatu hal, maka kita harus berani mengorbankan hal-hal yang lain. Kita ingin mengejar bagaimana kita ingin bisa menyelesaikan 40 hari sholat subuh berjamaah di masjid. Bagaimana caranya? Kita harus mengorbankan duniawi ataupun hal-hal yang lain agar bisa tercapai. Kalau kita tidak bisa mengalahkan yang lain, ya susah untuk mencapai 40 atau arba'in subuh ini sampai selesai. Sampai istiqomah ya. Istiqomah sulit. Lagi terakhir kasih dong apa namanya saran-saran atau kiat-kiat kepada para Ranger Nusantara tadi dalam mempelajari Quran yang baik, bagaimana? Silakan. Nasihat saya untuk para Rangers di seluruh Nusantara, ketika kalian belajar Al-Quran ataupun tahap pertama adalah tahsin, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh dan bersabar. Jangan terburu-buru ingin cepat menghafal ataupun ingin cepat membacanya, tapi belajarlah tahsin terlebih dahulu, bagaimana mengucapkan huruf itu dengan baik dan benar. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran atau dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, falahu hasanah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan dari satu huruf itu akan mendapatkan satu kebaikan plus kata Allah dikali 10. Jadi setiap kita baca Al-Quran, setiap hurufnya itu kita akan mendapatkan satu kebaikan plus dikalikan 10. Maka dari itu para Rangers, bersabarlah dalam menuntut ilmu agama ini. Masya Allah, bersabarlah dalam menuntut ilmu agama. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz Abdi Hakim. Baiklah para Ranger Nusantara, itu tadi bincang sampai kita bersama Ustaz Abdi Hakim. Saya Rahman Nasution, masih di kawasan Alam Arjuna, Lokananta 2, Cijeruk, Bogor. Jangan lupa saksikan terus acara Binsan siap hari Sabtu jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.